Beri sorak-sorakmu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk hadirat Tuhan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau yang mengasihi kami di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Hari lepas hari yang kami boleh lalui itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih beri waktu bagi kami di siang hari ini datang di hadapan-Mu Bapa. Satu kerinduan kami Tuhan, kami rindu memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih urapilah kami semua Tuhan. Tak seorang pun Engkau lewatkan Tuhan. Mulai dari anak kecil, remaja, bahkan kami yang sudah berkeluarga Tuhan. Setiap hati kami Bapak kami taruhkan di dalam Engkau Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan pelayanan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu yang ajaib itu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bersama malaikat kami mau memuji Engkau Tuhan. Bersama malaikat-Mu Tuhan kami mau menyembah-Mu Yesus. Dengan itu Tuhan, inilah hati kami dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau tundukkan di dalam Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Sama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu Yesus, aku memuji-Mu. Angkat tanganku padamu, masuk dalam hadirat, masuk dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan kembali dari awal pujian. Sama malaikat di surga, haleluya, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, muliakan nama-Mu Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Katakan kembali Hosana, Hosana.
bersama malaikat di surga. Berdiri. Nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Amin. Takkanku setiap angkat kemuliaan
Bapa, selagi kami masih bernapas, Kau rindukan kami memuji Engkau Tuhan. Kau rindukan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan kami rindu. Hadirat-Mu Bapa, kami mau dari dalam lagi Yesus. Hadirat-Mu Yesus. Amin. 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 Oh, glory bagi-Mu Bapa. Yes Tuhan. Amin. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Amin. Menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu. Menikmati kasih anugerah. Katakan kembali, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu. Menikmati kasih. Amin Bapa. Anugerah. Oh amin. Menikmati kasih. Anugerah. Menikmati kasih-Mu Bapa. Menikmati kasih. Anugerah. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorak bagi Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Glory bagi-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Bapa buat anugerah dan kasih-Mu Tuhan, buat pelayanan yang Kau taruhkan bagi kami untuk kami boleh datang di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Bersama malaikat kami memuji Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan, pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu, karena itulah kerinduan hati kami Bapa di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersorak di dalam Engkau, kami mau berglori di dalam Engkau, kami mau katakan Kau Tuhan yang ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sukacita-Mu penuh buat kami semua.
saudara dan saya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya, Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Amin. Tak terbayangkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan. Amin. ajaib buat saudara dan saya. Amin. Silakan dulu saudaraku. Amin. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa buat sukacita yang Kau taruhkan buat kami, Bapa. Kau Tuhan yang ajaib dalam setiap perjalanan hidup kami. Hari-hari yang kami lalui Tuhan, hari-hari yang kami jalani, kami tahu Tuhan karena Engkau Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh timbul sebagai pemenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kau Tuhan yang ajaib bagi kami Bapa. Kau Tuhan yang berkuasa buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur. Dan sebentar Tuhan, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau duduk diam di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami Bapa seperti Maria yang senantiasa menenangkan hati, duduk bersama dengan Engkau untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar senantiasa melalui kebenaran firman, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Pengenalan kami akan Engkau semakin dalam Bapa. Dan pengertian kami akan kasih-Mu Tuhan semakin kami boleh mengerti. Dan melaluinya Tuhan, kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami, tindakan kami, biar senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam setiap kehidupan kami, peran kami masing-masing dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kelak Tuhan Engkau rindu Tuhan, kami mempertanggungjawabkan apa yang kami perbuat dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami Bapa seorang murid yang senantiasa siap dididik, siap dituntun, siap diajar sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Kris Tuhan, yang menjadi saluran berkat buat kami saat ini Bapa. Hikmat yang baru, anugerah yang baru, pewahyuan yang baru Engkau taruhkan buat hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan kami semua Bapa boleh senantiasa berketetapan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Keluarga besarnya Kau berkati, kemanapun anak-Mu ini berada Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Banyak jiwa yang dimenangkan menjadi hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, keluarga besar yang Kau berkati, istri dan anak-anaknya Tuhan. Cukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami Bapa memberikan hati kami di Engkau, dan kebenaran firman boleh membangun kami semua. Dan saat ini juga Tuhan, kami memberikan persembahan kami, biar Engkau Tuhan yang memberi. Kau yang memberi bagi kami Tuhan, dan ajari kami memberi dengan penuh sukacita dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji Engkau Tuhan, haleluya, amin. Hati kita Tuhan yang menyelidiki, hati kita Tuhan yang mengetahui. Dan kita memandangkan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku di dalam Engkau. Amin. Ketika aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus?
Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di pagi hari ini Kau telah memanggil segenap kami yang hadir, karena ada kehendak-Mu supaya firman-Mu diberitakan dan orang-orang akan mendengarnya. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memilih kami dan menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Dan biarlah setiap hidup kami adalah persembahan bagi nama-Mu. Beritakanlah Injil pada pagi hari ini bagi segenap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Ya, hari ini kita akan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 119. Pasal 100. Ya, kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Ya, demikian firman Tuhan, kita baca bersama. 1, 2, 3, ya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ada teks bahasa Inggris? Saya sok-sokan bahasa Inggris. Kalau mana nggak bisa bahasa Inggris? Hah? Tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi di sana kata menyimpan dia sebut sebagai I hid. I hid ini memberikan makna atau gagasan adalah bukan menyimpan tetapi menyembunyikan, ya, atau juga menghargai. Makanya saya beri judul firman Tuhan ini I will treasure. Okay? Aku akan menghargai. Hal yang pertama yang Alkitab mau menyatakan bagi kita adalah jangan membiarkan firman Tuhan itu lalu begitu saja daripada pendengaran kita, atau dari apa yang kita sudah baca atau yang kita sedang renungkan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang dapat berbicara di dalam berbagai macam cara. Dan satu hal, ketika dia berbicara kepada Raja Daud, dan Raja Daud meresponi seperti ini. Di dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, aku menyimpan firman-Mu. Dia mengatakan words, artinya dia menyimpan firman itu. Nah, ini yang paling indah adalah seringkali kita mendapatkan diri kita ketika kita berada di dalam satu pelayanan gereja atau di dalam gereja, kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang indah ketika berita Injil ini disampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita koreksi di dalam kehidupan kita ketika kita sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin ketika kita masuk dalam gereja lalu mendengar firman, tetapi sepertinya firman itu lalu begitu saja. Oke, ini mungkin ada kaitannya dalam kehidupan keseharian. Kalau firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius 12 ayat 13, 14 dan seterusnya, ibaratnya kita adalah orang yang sedang ditabur, menerima taburan berita Injil, tetapi
Ketika kita mendengar, kita bergembira sesaat, setelah itu dipatuk dengan burung dan hilang seperti itu. Jadi Injil itu, berita itu tidak menjadi masuk di dalam hati kita. Itu hanya ada di luar, atau dalam konteks yang lain dikatakan hanya ada di luar pikiran. Jadi di dalam luar pikiran kita, tetapi tidak masuk di dalam hati. Tetapi sebenarnya hal ini mau berbicara bahwa sebenarnya persoalan bukanlah menjadi suatu masalah ketika kita akan berangkat menuju ke rumah Tuhan. Jadi bukan karena sesuatu hal, misalnya ada berita firman Tuhan juga di dalam Matius 12, dia mengatakan sepertinya firman itu ditabur di batu-batuan. Nah, dia tumbuh sebentar kemudian dia hilang. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal, persoalan di dalam hidup kita yang menghimpit kehidupan. Sehingga pada akhirnya firman itu tidak menjadi bertumbuh dan tidak menjadi benih di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan itu masalahnya. Firman Tuhan, saya beri judul adalah karena kita tidak menghargai yang namanya berita Injil. Kita menganggap kita adalah orang Kristen sejak dahulu kala. Kita menganggap bahwa sama seperti orang Manado dari lahir sudah tahu firman Tuhan. Sehingga sebenarnya firman Tuhan tidak menjadi benih yang baik di dalam kehidupan sebuah keluarga. Firman itu berlalu begitu saja. Tidak ada sesuatu yang nyantol. Percayalah saudara bahwa ketika berita firman itu disampaikan hari ini, saya adalah orang yang pertama menghargai dan menyembunyikan di dalam hatiku. Kenapa? Saya tahu bahwa suatu hari nanti Allah akan berbicara kepadaku lewat kebenaran firman Tuhan yang pernah saya dengar. Jadi saudara, kalau ketika kita hanya mendengarkan firman lewat pikiran kita, maka kita ya seperti itu saja. Ketika ditabur di pinggir jalan, setelah itu hilang lagi. Kita tidak memiliki sesuatu yang menjadi perbendaharaan bahwa suatu hari nanti Allah akan berbicara dengan cara seperti itu lewat firman yang kita dengar. Pernahkah ada firman Tuhan yang saudara sudah dengar, lalu tiba-tiba Allah berbicara kepada saudara? Kenapa saya bersyukur saya bisa ada di depan saudara? Karena saya menyimpan hal ini terlalu banyak. Karena saya tahu bahwa Allahku akan berbicara lewat firman ini. Oleh sebab itu, jangan anggap enteng ketika engkau mendengarkan kabar baik ini. Firman Tuhan berkata juga di dalam Matius 12, dia mengatakan bahwa orang yang punya akan diberikan, yang tidak punya akan diambil semua. Ketika berita firman itu tidak tertanam di dalam kehidupan saudara dan saya, maka Allah suatu waktu mengatakan bahwa dia akan mengambil semuanya. Tetapi yang paling hebat di sini dia mengatakan supaya aku jangan berdosa. Ini akan mengerikan saudara ketika Daud mengatakan bahwa hatiku ini menyimpan akan firman. Jadi kita mulai dari perkataan dalam hatiku aku menyimpan firman. Firman ini adalah perkataan Allah itu sendiri, tapi di dalam bentuk maskulin. Saya belajar saja supaya kita mengerti bahwa words ini mau berbicara tentang bahasa Ibrani namanya Amar. Amar itu bahasa umum ketika saya mau mengatakan kepada seseorang bahwa saya bersama istri ngobrol seperti itu bahasa biasa saja mungkin. Tetapi ada bahasa yang lain namanya debar atau dafar, itu adalah keluar dari hati Allah. Tapi ini adalah perkataan yang diresponi oleh Daud bahwa dia adalah menyimpan amar itu. Artinya menyimpan berita kabar baik itu, menyimpan segala sesuatu yang didengar. Karena sekali lagi Allah itu berbicara di dalam banyak cara, lewat alam, lewat peristiwa yang dialami oleh seseorang, lewat keadaan yang dialami oleh seseorang, atau lewat dorongan hatimu. Jadi Allah berbicara di dalam keadaan-keadaan seperti itu. Saya tidak tahu apakah
Raja Daud ini mendengar secara audible atau dia mendengar lewat perasaannya atau lewat keadaan atau peristiwa yang dialami. Saya sih menganggap bahwa Raja Daud ini sedang mengalami banyak peristiwa. Periode peristiwa yang dialami itu seringkali sangat menyakitkan di dalam kehidupannya. Ada pengkhianatan di dalam, dia sudah mengalami hal itu. Ada yang namanya ditolak, dia juga mengalami hal itu. Itulah sebabnya setiap kebenaran firman Tuhan yang dia dengar lewat audible atau perkataan yang dengar langsung di hadapan dia atau didengar, dia menyimpannya bukan di dalam pikiran. Dia menyimpan itu langsung di dalam hati. Artinya dia sangat menghargai ketika berita Injil itu datang kepadanya. Lalu dia menyembunyikannya di dalam hatinya. Karena suatu waktu atau suatu hari nanti dia akan mendengar firman Tuhan itu. Oleh sebab itu seringkali kita tidak menjadi bertumbuh dan tidak menjadi benih yang subur. Karena kita seringkali memakai pikiran kita, memakai akal kita untuk mengerti tentang kebenaran itu. Saya pernah, karena saya ini adalah orang yang bersekolah. Ketika kami bersejajar dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, kita mulai menilai seseorang yang tampil untuk memberitakan Injil. Hanya sampai di situ kita merasa bahwa kita yang paling hebat. Padahal bukan demikian. Tuhan itu mau berbicara benar-benar di dalam hatimu. Dari daftar, dalam kata firman itu benar-benar ada di dalam hati. Jadi saudara tahu bahwa firman Tuhan ini Allah menuliskannya itu dengan hatinya. Oke? Allah menuliskan itu dengan seluruh perasaannya. Saudara pernah jatuh cinta? Kalau di zaman saya jatuh cinta itu pakai kertas. Gitu? Saya menuliskan itu dengan kertas. Berapa kertas yang saya habiskan untuk saya mengirimkan satu lembar kepada orang yang saya cintai, berharap dia membacanya. Saya mengorbankan begitu banyak kertas. Sama kan? Ya karena usia kita sama gitu. Hah? Ya, Bu Risma atau yang lain Pak John? Oh, Bu Risma. Semoga benar. Memang begitu. Jadi dia menghabiskan banyak kertas untuk satu tulisan. Itu manusia. Tetapi kalau Tuhan dengan perasaannya, seluruh isi hatinya, dia masukkan di dalam tulisan ini. Makanya kata Defar itu mau berbicara seluruh hatinya diberikan melalui tulisannya. Betapa indahnya saudara. Kalau kita melihat ada begitu banyak orang di seberang sana ingin memiliki yang namanya Alkitab. Mereka harus bayar, bahkan juga mereka bayar dengan korban nyawanya. Ya, saya punya buku yang namanya satu buku cukup tebal. Itu merupakan kesaksian-kesaksian orang-orang yang dapat mendapatkan Alkitab hanya satu lembar. Ini bukan satu buku seperti itu, satu lembar. Mereka harus berani untuk mengorbankan nyawanya. Kalau kita di sini di negara yang seperti merdeka ini, kita boleh bawa kemana-mana, tidak ada yang melarang hal itu. Tetapi di tempat lain, di sudut sana, mereka harus mengorbankan dirinya. Kadang-kadang mereka diusir, kadang-kadang mereka dihajar habis-habisan, masuk penjara. Saya membaca tentang seorang perempuan, bagaimana dia berpindah-pindah tempat untuk memberitakan Injil, dan untuk mendapatkan satu lembar berita Injil aja, nyawanya terancam berkali-kali. Itulah sebabnya Daud sangat menghargai setiap firman itu. Belajarlah untuk menghargai firman Tuhan. Karena suatu hari nanti Allah berbicara melalui firman yang kita dengar. Amin. Ya memang demikian. Jadi Allah menuliskan itu dengan perasaannya. Dan Daud meresponinya dengan perasaannya juga. Ini yang paling indah di dalam kehidupan Raja Daud. Supaya kita juga paham bahwa kehidupan kita ini tidak hanya bergantung kepada kebendaan-kebendaan yang kita lihat sekarang ini.
Tetapi sebenarnya lebih banyak kehidupan kita ini bergantung di hadapan Dia. Saudara tidak akan mendapatkan meraih sesuatu dengan usaha dan pekerjaan kerasmu untuk mendapatkan nilai. Tetapi di dalam Kristus engkau akan melihat bahwa Dia dapat melakukan karya yang besar di dalam kehidupan. Saya melihat rentetan perjalanan kehidupan Raja Daud. Bagaimana hubungannya begitu indah, saudara. Bagaimana dia begitu mengasihi Tuhannya. Sampai-sampai kita melihat bahwa dia sangat tidak ingin ditinggalkan oleh Tuhannya. Bahkan dia rela untuk ditinggalkan sama anaknya daripada dia ditinggalin sama Tuhannya. Saudara percaya itu? Di dalam 2 Samuel 12 ayat 13 atau ayat keberapa, dia mengatakan seperti itu. Ketika dia mengatakan suatu anak itu, anaknya yang dari Betsheba itu, dari hasil bahwa dia telah melakukan tindakan kejahatan, lalu dia mengatakan bahwa anak itu sedang sakit. Waktu dia sedang sakit, dia benar-benar berdoa untuk kesembuhannya. Dia berdoa, bahkan dia hanya duduk di lantai saja. Seorang raja duduk di lantai hanya untuk kesembuhan anaknya. Dia minta benar-benar supaya anaknya sembuh. Tapi dia tahu ketika semua pegawainya melihat dia tahu bahwa anak itu mati. Apa dia bilang? Apakah anak itu sudah mati? Setelah itu anak itu mati, dia pergi. Dia pergi di dalam rumah Tuhan, lalu dia menyembah Tuhan. Sesuatu yang indah sama juga yang dilakukan oleh Ayub. Waktu semua keadaannya habis, dia tidak kemana-mana. Dia datang di hadapan Tuhan, lalu dia menyembah Tuhan. Sesuatu yang aneh, seluruh keluarganya pada binasa, dia datang menyembah Tuhan. Tetapi itulah yang terjadi bagi umat atau orang-orang pilihan. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Engkau tidak bisa lagi menyangkali dengan perkataan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah hubungan kita dengan Allah kita itu adalah hubungan yang intens? Apakah kita hanya sekedar menjadi orang Kristen, datang ke gereja, setelah itu kita melupakan apa yang telah difirmankan itu, apa yang telah kita dengar itu. Semua ini adalah sebenarnya untuk saudara. Dia menuliskan bahasa cintanya ini hanya untuk saudara. Tetapi seringkali kita tidak meresponi bahasa itu. Alangkah anehnya ketika saya berkata kepada istri saya bahwa saya juga mencintai dia. Saya mencintai dia lewat surat yang saya tulis karena saya berada di tempat yang jauh. Lalu dia mulai mengatakan begini. Waktu saya mengatakan kepada dia, "Ma, saya mengasihimu dan saya sangat mencintaimu." Lalu dia melihat begini, "Emang benar? Apakah benar lu cinta sama gua?" Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu. Padahal Tuhan melakukannya ini dengan hatinya, saudara. Tetapi kita meresponinya dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Sehingga pada akhirnya kalau saya mau mengatakan begini, bahwa namanya Raja Daud, mengapa dia sangat menyukai atau begitu cintanya kepada Allahnya, sehingga dia selalu meminta sesuatu. Dan Allahnya, Tuhan yang dia sembah itu selalu memberinya. Sekalipun dia sudah melakukan satu kesalahan fatal, tetapi dia mengatakan begini, "Aku mengampunimu dan engkau tidak akan mati hanya karena perbuatanmu itu." Yang menjadi pertanyaan sekarang bagi kita orang-orang percaya yang hidup di zaman perjanjian baru ini, bagaimana hubungan saudara? Apakah perkataan Allah juga bisa berlaku atas hidupmu? Engkau tidak akan celaka, engkau tidak akan mati hanya karena perbuatanmu. Seringkali saya bertanya dengan perkataan itu, apakah Raja Daud mengalami hal itu? Aku pun juga mengalami hal yang sama. Sementara hubungan saya dengan dia adalah hubungan yang biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Apakah saudara berhak atau layak untuk meminta sesuatu supaya Allah mengabulkannya? Saya rasa layak. Oleh sebab itu, hubunganmu perlu diperbaiki. Jangan saudara sudah menjadi puas dengan keadaan yang seperti ini. Belajarlah untuk senantiasa ada di dalam hadiratnya.
Belajarlah supaya Allah tidak sendiri. Karena dia memerlukan kita. Dia membutuhkan sesuatu yang keluar dari mulutmu. Apakah susah untuk kita datang di hadapan Allah lalu kita menyembah? Berapa banyak dia memberikan kita waktu 24 jam, sementara kita waktu 1 jam saja susah. Ayo kita belajar, saudara. Supaya apa? Supaya jangan kita berdosa terhadap dia. Kenapa dia mengatakan dosa? Karena iblis itu ada di tengah-tengah kita. Dia tidak pernah jauh, seperti Allah kita juga tidak pernah jauh. Seringkali kita mengatakan bahwa Allah itu dekat sekali dengan kita, tapi sepertinya kita tidak mendapatkan sesuatu. Yang aneh, kita mengatakan bahwa Yesus itu terlalu dekat, tapi kita tidak merasakan kehadirannya. Kita malah menjalankan kehidupan ini ya biasa aja seperti tanpa dia. Padahal di samping dia ada si jahat itu. Saudara tahu ketika sesuatu merasuki pikirannya Kain di dalam Kejadian pasal 4. Ketika Kain mulai melakukan hal-hal atau memikirkan tentang hal-hal yang jahat di dalam pikirannya untuk melakukan satu tindakan, Allah sudah mengingatkan kita. Dia mengingatkan Kain. Hai Kain, dia mengatakan demikian. Ingat, dosa sedang mengintip. Memang ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita atasi. Karena memang yang namanya masalah, yang namanya dosa, itu paling sulit diatasi, sulit dikendalikan. Tetapi saudara dan saya adalah memiliki roh Allah di dalam kehidupan. Saudara harus kuat untuk bertahan seperti ini. Karena biar bagaimana hidup kita ini adalah Kristus. Seringkali kita ngomong bahwa hidup kita ini adalah Kristus. Tetapi di dalam realitas kehidupan seperti tidak terjadi bahwa kita ini adalah hidup di dalam Kristus. Saya kemarin membaca sesuatu, seorang dosen. Dia seorang dosen, tetapi dia inilah yang kemarin saya mengajarkan tentang soteriologi. Ini adalah soteriologi itu kan mau berbicara tentang keselamatan yang dipikirkan oleh banyak orang. Oke? Bimo mungkin memikirkan tentang keselamatan dengan cara seperti ini. Pak Amonius memikirkan bahwa keselamatan bukan seperti yang dipikirkan Bimo. Begini loh itu keselamatan. Sehingga suatu hari ada perdebatan pada saya baca di dalam YouTube. Betul-betul dia menghina seseorang pendeta. Padahal dia seorang dosen. Saya mengatakan tidak masalah karena dia memiliki aliran yang berbeda di dalam konteks keselamatan. Tetapi dia seorang dosen. Sementara pendeta yang dibully ini, saudara, diam saja. Karena dia mengatakan begini, Tuhan, hari ini aku membutuhkanmu. Hari ini aku benar-benar lelah. Itu dia ungkapkan perasaannya di hadapan Tuhan. Lalu dosen ini yang punya aliran yang berbeda, dia mengatakan orang ini pendeta tetapi kok tidak tahu tentang hal kekristenan. Ini saya nggak menyebutkan, cuma ini hanya seperti sebuah cerita. Kok seperti bukan orang Kristen? Bukankah Yesus itu berada di dalam kita sekarang ini? Mengapa orang ini, pendeta ini mengatakan, Tuhan aku membutuhkanmu. Tuhan aku merindukanmu. Aku dalam keadaan lelah. Sementara yang mempunyai aliran keselamatan yang berbeda, dia mengatakan, bukankah Yesus itu ada di dalam dirimu? Bukankah keselamatan itu sudah tersedia bagimu? Bukankah segala sesuatu yang kau butuhkan juga sudah ada di dalam Dia yang tinggal di dalammu? Bagaimana engkau menjawab sebagai seorang Kristen?
Apakah salah pendeta ini mengatakan, aku membutuhkanmu Tuhan, aku memerlukanmu hari ini dalam kelelahanku? Atau seorang yang memiliki pengertian yang berbeda, bukankah Tuhan itu sudah ada di dalammu? Bukankah dia tahu tentang keluhan-keluhanmu? Seperti itu, saudara. Saudara ada di mana? Makanya soteriologi ini mau mengajarkan banyak hal tentang perbedaan-perbedaan tentang konsep keselamatan. Kita bisa dibingungkan. Tetapi saya setuju dengan pendeta itu setelah saya belajar banyak. Saya pernah berada di dalam pelayanan yang model kayak begini. Waktu saya di Manado, saya berada sampai 9 tahun, 7 tahun di sana. Di sini dulu Jakarta, lalu saya pindah ke Semarang, lalu saya pindah ke Bali, lalu saya langsung ke Manado belajar tentang itu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, Tuhan aku memerlukanmu, saya menghina juga. Kok dia nggak ngerti bahwa bukankah Tuhan ada di dalamnya? Dia bisa melakukan banyak hal. Tetapi satu hal yang saya tangkap, saudara, setelah saya belajar tentang ini, bahwa Tuhan itu bukan tidak meresponi setiap panggilan, tetapi Dia mau setiap kita itu mengeluarkan auman, mengeluarkan perkataan dari mulutmu. Memang Dia dekat dengan kita, tapi Dia memerlukan perkataan saudara. Bagaimana kalau saudara diam? Apakah Dia mendengar aumanmu, eranganmu, sementara saudara pasif seperti itu? Ternyata tidak. Kita perlu mengatakan hal itu. Waktu Dia mengatakan dalam hatiku aku menyimpan, ini juga sebuah perkataan yang Dia ucapkan, tidak hanya sekedar Dia tulis. Tapi Dia menuliskan ini, Dia mengatakan ungkapan hatinya, betapa Dia mencintai Tuhannya itu. Tuhannya harus baca, Tuhannya juga harus mendengar bahwa ada seseorang yang mengasihi Dia, ada seseorang yang mencintai Dia, ada orang yang memerlukan Dia. Jangan diam untuk hal seperti ini. Ucapkan itu, bahwa memang saudara memerlukan Tuhan kita. Dia akan datang. Saya dengar beberapa ada di dalam kitab Mazmur juga. Waktu dia berteriak seperti itu, Mazmur 22, coba lihat Mazmur 22 ayat 2 kalau nggak salah. Ini waktu Dia mengatakan sama seperti di dalam Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani. Oke? Allahku, Allahku, mengapa? Ini erangan, saudara. Ini auman. Oke? Coba baca di dalam teksnya, ada namanya roaring kalau nggak salah. Itu auman, erangan. Jadi di sini, oke, salah. Enggak ada di sini. Tapi Dia mau mengatakan bahwa ini adalah sebuah erangan yang Dia lakukan. Kenapa? Dia diperhadapkan dengan banyak kesulitan. Selama periode perjalanannya sebagai seorang raja, dia diperhadapkan dengan musuh yang banyak. Saudara punya musuh yang banyak? Saudara punya satu musuh, dirimu. Kita tidak punya musuh banyak, tapi diri kita. Daud, dia sangat menguasai dirinya. Jadi waktu dia diperhadapkan dengan banyak kesulitan seperti ini, dia tidak mengadu kepada orang lain. Saya tidak mengadukan kepada diriku, kepada Pak Amunius, atau saya akan marah-marah kepada istriku karena persoalanku banyak, atau istriku pun marah-marah kepadaku kalau hanya tidur-tidur doang loh, seperti itu. Oke? Dia tidak marah kepada orang. Bahkan dia dikhianati oleh anaknya sendiri dan dikhianati oleh sahabat yang paling dekat, sekretarisnya yang paling dekat. Orang yang dia percayai pun mengkhianati dia, pindah ke Absalom untuk membunuh dia. Tapi dia tidak menghajar itu. Sebagai seorang raja, dia punya kuasa untuk hal itu. Tapi dia tidak menggunakan itu. Satu hal yang dia datang, Allahku, Allahku. Kalau dia mengatakan 2 kali seperti ini, seperti yang kita percaya,
bahwa ketika penekanan 2 kali Allahku, Allahku, ini sebenarnya dia sedang mengerang dan mengeluh. Dia tidak mengeluh, tapi dia mengerang. Lalu ini mau mengatakan, Allahku, dengarkan aku hari ini. Dengarkan aku hari ini. Betapa hebatnya penderitaan yang dialaminya. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang sama kasusnya dengan Daud. Tapi seringkali kita menghamburkan segala masalah kita itu di hadapan istri, atau di hadapan orang yang mengkhianati kita, atau di hadapan orang yang sedang membuat kita kecewa, atau banyak hal, dan kita melakukannya hal itu gara-gara ilusi, gara-gara inilah dan itulah, hanya karena kaulah yang membuat saya sampai seperti ini. Ini yang dilakukan. Makanya Raja Daud ini umur panjang. Jadi ketika engkau diperhadapkan dengan persoalan, saya dihadapi dengan masalah, sebaiknya kita datang kepada Dia. Allahku, Allahku, dengarkan aku hari ini. Ini pengerangan ini. Dia tidak kemana-mana lagi. Dia tidak kemana. Sehingga rumah aman. Oke? Belajarlah untuk datang kepada Dia. Kenapa? Karena ini adalah hubungan. Saudara dan saya harus memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan. Tidak bisa kita hidup sekarang ini hanya untuk ya sambil lalu lah Tuhan itu. Setelah saya datang ke gereja, it's okay, selesai. Tidak bisa demikian hidup kita. Lihat Daud. Dia tidak pernah jauh dari Allahnya. Bahkan dia mengatakan, aku lebih mencintaimu. Aku mencintaimu, Tauratmu. Bahkan aku membacanya siang dan malam. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya setiap permintaan yang dia lakukan, Allahnya tidak pernah menolak. Saya khawatir kehidupan kita yang biasa-biasa saja ini, ketika kita meminta, belum tentu kalau saya rasa. Apakah Allah akan melek atau tidak? Lalu dia melihat kita sendiri. Sementara kita dengan penuh keberanian kita meminta. Kalau Daud saja diselamatkan, ingat bahwa dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhannya. Saudara dan saya harus belajar memiliki hubungan. Tidak bisa tidak, kita harus berada di hadapan Tuhan. Bukan 24 jam untuk kita menyembah Dia, tetapi setiap waktu ketika kita ingat akan Dia, mari kita menyembah Dia. Jadi sepanjang perjalanan saya dari Bekasi sampai di sini, saya pun memuji Dia. Dan saya tidak lupa mengatakan bahwa saya sangat mencintainya. Kenapa? Secara verbal saya harus mengatakan bahwa aku mencintaimu. Dia harus mendengarkan itu. Gitu. Sama seperti kita mengasihi istri yang mencintai. Katakanlah seperti itu, bahwa saya mencintai istrimu. Jangan malu-malu untuk mengatakan demikian. Karena banyakkan kita kan sekarang ini kan sudah melupakan kata cinta itu. Yang kita ingat adalah kata mengasihi. Padahal kata mencintai itu jauh lebih penting daripada misalnya sekedar mengasihi. Contoh seperti ini, kalau saya keluar dulu, saya hanya bisa mengatakan kepada istriku, Ma, aku mau pergi. Sesuatu yang biasa. Oh, aku mau ke sana. Tetapi hal yang paling indah ketika kita mulai dekat Dia, ya. Ketika kita mulai memeluk Dia dan kita berkata, Ma, saya akan mau ke sana, ada urusan. Lalu kita menunjuk keningnya, bukankah begitu? Belajarlah untuk itu. Karena biar bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita seperti itu. Hubungan kita ini akan terlihat di dalam hubungan keluarga. Belajarlah untuk mencintai suami dan istri kita mati-matian. Karena engkau tidak akan pernah memiliki lagi yang lain selain Dia sampai mati. Karena Tuhan memang menakdirkan kita hanya untuk satu orang. Oke? Engkau tidak akan pernah memilih lagi. Ya, Fer? Tidak ada lagi pilihan. Stop untuk hal itu. Tidak ada pilihan. Oleh sebab itu, tumpahkan kasihmu pada Dia. Kalau yang lain silakan. Kalau kita mau ke sana, oh bisa 4. Waduh. Kurang gak 4 ya? Tapi kita satu.
Bayangin, kalau kita tidak memelihara kecintaan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, bosan. Jangan munafik, bisa bosan. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa istri kita ya sudah sampai situ, jadi istri ya udah istri aja. Karena tidak demikian. Anggaplah kita itu adalah mempunyai istri yang pertama, tapi pacar yang pertama. Jadi cinta pertama saudara kepada Tuhan, limpahkan kepada istrimu. Cinta pertama bukan saat bertemu saja, tapi cinta pertama itu berlangsung berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun. Itu namanya first love, ya toh? Itu namanya kasih mula-mula. Kasih mula-mula bukan pada waktu kita menerima Kristus, bukan kita menerima cintanya istri kita, tapi ini berlangsung terus. Cinta ini harus, kenapa? Satu aja, karena memang hanya dia yang kita bisa miliki. Tidak ada yang lain, kecuali kalau ada. Kita sudah terbagi. Ketika ada ilah lain di hadapan Tuhan, Tuhan sangat membencinya. Itulah sebabnya dia hanya ingin supaya kita memiliki satu Tuhan, satu istri, satu suami. Udah, berhenti yang lain. Dengarkan firman Tuhan, teman-teman. Saya pun juga harus menerima teguran seperti ini supaya kita tidak meleng. Amin. Ya, ini perlu pelajaran karena dunia ini sedang menawarkan hal-hal yang indah, tapi ujung-ujungnya maut, saudara. Kalau Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita memang tidak enak, tapi ujung-ujungnya enak banget. Jadi kalau dunia itu seperti mentega, lurus, tahu sana mentok, puas, mati. Tapi di dalam Kristus tidak. Memang kita setengah mati untuk hal seperti itu, tapi ujung-ujungnya kita melihat kekekalan di sana. Oke? Ini yang jauh lebih penting walaupun kita menderita. Makanya Filipi 1 ayat 29 dia mengatakan, kalau kau mengasihi Tuhan, bukan saja mengasihi, tapi engkau juga rela menderita untuk Dia. Petrus, Paulus, Lukas, semua murid Kristus, semuanya itu mati syahid, menderita untuk hal-hal tentang kekekalan. Karena yang mereka pikirkan dalam hal itu adalah kekekalan. Saudara tahu bahwa di dalam kehidupan di sana, setelah saya mempelajari beberapa artikel, bahwa sebenarnya kehidupan mereka juga adalah kehidupan yang dipenuhi dengan banyak hal yang mengerikan. Tapi mengapa bisa sampai? Kita belajar untuk ada di sana, sampai di sana. Apakah dunia Petrus itu hanya dunia pelayanan? Tidak juga. Saudara tahu tempat Korintus itu tempat tempat prostitusi yang paling tinggi karena dia di pelabuhan. Tapi mengapa di situ Paulus bisa hidup? Kenapa berita Injil juga bisa disampaikan di sana dan banyak orang bertobat? Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Injil. Nah, kita bersyukur di sini, saudara. Tidak mudah menjalankan kehidupan ini, tetapi hubungan antara Tuhan kita dengan kita ini perlu diperbaiki. Saudara boleh bekerja siang sampai malam, tapi jangan lupa sejenak untuk datang dalam hadirat Tuhan. Datanglah. Saudara mempunyai 5 menit, Tuhan tidak melarang untuk 5 menit. Dia tidak mengatakan 1 hari kau menyembah aku. Tidak, 5 menit pun it's okay. 1 menit pun juga no problem. Namanya disebut aja bagi dia itu adalah sesuatu yang indah bagi dia. Karena Anda masih memiliki hubungan yang baik dengan dia. Amin. Ya, hubungan itu penting. Jangan sampai kita lalai, saudara. Jangan sampai kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya mempermainkan atau tidak menghargai dia. Lalu coba kita perhatikan di dalam Mazmur 51. Oke, ini yang terakhir saja. Karena memang ini jam-jam adalah jam yang memang susah-susahnya kita. Susah-susahnya untuk bernapas. Maksudnya matanya susah bernapas. Oke. Tunggu dulu. Ya, jadi untuk pemimpin biduan yang satu ya. Yang 2. Oh, yang satu coba. 51
ayat 1. Oke, Nabi Nathan lalu terus tadi yang kedua ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Yang ketiga dia mengatakan seperti ini, kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Kenapa saya mengambil ayat ini, saudara? Saya melihat sekali lagi saya mau mengajarkan kita, atau Alkitab sedang mengajarkan kita tentang hubungan, saudara. Jangan saudara anggap enteng hubungan kita dengan Tuhan itu hanya biasa-biasa. Tulisan dari Daud ini dengan air mata dia lakukan. Kenapa? Begitu mencintainya dia bagi Tuhannya. Kata kasihani ini adalah mau berbicara tentang Sepani, artinya dia sangat mengasihi, kasihanilah aku. Jadi ada sesuatu yang dia minta berdasarkan isi hatinya karena dia telah melakukan sebuah kesalahan. Jadi saudara, ketika engkau melakukan kesalahan, yang saudara bawa bukanlah pelanggaran supaya dosamu diampuni. Nah, banyakkan kita sekarang ini ketika kita melakukan kesalahan, yang kita bawa adalah pelanggaran kita di hadapan Tuhan supaya apa? Menerima pengampunan. Betul? Tuhan, ampunilah kami. Tapi dia tidak meminta seperti itu. Yang pertama dia minta adalah belas kasihan Tuhan. Di dalam teks bahasa Ibrani-nya itu namanya hesed. Hesed ini mau berbicara tentang dia mau mengatakan bahwa dia memerlukan belas kasih Tuhan. Dia tidak mengatakan aku memerlukan kelepasan. Dia tidak mengatakan bahwa biarlah dosaku. Itu yang kedua dia mengatakan. Tapi yang pertama yang dia bawa di hadapan Tuhan adalah dirinya. Kenapa? Karena dia terhilang dalam hadirat Tuhan. Dia terhilang di sana. Itulah sebabnya dia sangat takut, saudara. Dan memang benar-benar Tuhan itu adil untuk dia. Jadi setiap perkataannya dia tidak mendahulukan tentang kesalahannya supaya dia diampuni. Kalau kita senang, Tuhan maafkan aku karena aku sudah melakukan kesalahan. Yang saya lakukan ketika saya melakukan kesalahan adalah yang pertama sama seperti Raja Daud, karena saya belajar dari firman-Nya. Ini namanya saya menghargai firman Tuhan itu dan saya menyembunyikannya di dalam hatiku. Karena suatu hari nanti Tuhan akan melakukan atau berkata seperti yang pernah aku baca. Jadi perkataan ini menjadi remah untuk saya. Jadi saya mau mengatakan bahwa saya tidak akan meminta kesalahan saya supaya diampuni. Tapi yang pertama adalah Tuhan, biarkan aku hadir lagi di hadapan-Mu. Biarkan aku kembali di hadapan-Mu. Karena waktu saya melakukan kesalahan, saya sedang terpisah dengan Dia. Itulah sebabnya dia sangat takut kehilangan hadiratnya. Makanya dia dahulukan belas kasihan. Jadi saudara belajar untuk hal ini, untuk tidak membawa persoalan saudara, kesalahan saudara supaya Tuhan mengampunimu. Tapi dia membawa ke belas kasihan supaya Tuhan mengembalikan hubungannya. Kenapa saudara dan saya tidak belajar untuk menanggung apa yang saudara sudah lakukan? Seharusnya kita adalah orang yang gentle untuk melakukannya. Ketika engkau bersalah, tidak perlu kau mengatakan seperti itu. Kau rela menanggung. Itulah sebabnya dia mengatakan, ya Allah. Dalam konteks ya Allah ini dia tidak berbicara tentang Yahweh. Karena dalam perjanjian lama selalu dengan kata Yahweh. Yahweh itu Allah Maha Kasih. Allah yang peduli. Allah yang mencintai. Tapi dia pakai Elohim. Aneh sebenarnya. Karena Elohim ini seringkali dalam konteks perjanjian baru. Karena ini kan bahasa Arab, artinya bahasa di luar Ibrani. Tapi kok dia menggunakan bahasa ini? Berarti dia menempatkan Tuhan sebagai hakimnya. Sekali lagi dalam bentuknya maskulin, sebagai laki-laki. Maskulin itu laki-laki, feminin itu perempuan. Jadi Yahweh itu feminin. Kalau maskulin itu laki-laki. Jadi dia menghadap Allahnya sebagai hakim. Dia rela menerima konsekuensi dari kesalahan. Saya pun harus menanggung hal itu. Makanya kesalahan itu adalah anaknya meninggal.
Dia tahu dia tidak bisa lagi apa-apa. Dia sudah menyembah untuk meminta pengampunan. Oh, anaknya mati. Apakah saudara lari dari kesalahan saudara? Lalu saudara minta ampun kepada Tuhan dengan mudahnya seperti itu? Saya tidak mau untuk hal itu. Kalau saya melakukan, saya bilang konsekuensi saya harus tanggung. Tapi saya tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Saya tidak mau kehilangan Tuhan dalam hidupku. Konsekuensinya saya harus tanggung. Entah itu apa yang terjadi. Bukankah kita banyak mengalami hal-hal seperti itu tanpa kita sadari? Bahwa kesalahan-kesalahan kita sebenarnya sudah dibayar saat itu juga. Tuhan tidak perlu mau mengatakan aku hari ini. Tapi Tuhan mengatakan aku mengampunimu. Engkau tidak akan mati. Dia mengatakan demikian. Tapi untuk konsekuensi akan kesalahan tanggung. Kita harus gentle sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang orang percaya. Kok begitu Tuhan? Emang begitu. Apa yang kau tabur kau harus tuai. Apakah firman itu salah? Tidak. Yang salah kita karena telah melakukan kesalahan. Nah, saudara harus menanggungnya. Kenapa sih hidupku sini? Koreksi hidup kita sekarang. Kembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Percayalah, setiap doa yang kau naikkan di hadapan Dia, setiap erangan yang kau naikkan, pasti Dia kabulkan. Karena Dia melihat hubungan. Oke? Dia tidak jauh. Allah itu tidak jauh dari saudara. Namun seringkali kesalahan pelanggaran kita lebih kita utamakan dalam kehadirannya. Apakah Allah bereaksi? Tidak. Dia diam untuk hal seperti itu. Silahkan kau lakukan. Tetapi konsekuensi juga saudara harus kerjakan. Jangan selalu meminta untuk pengampunan itu. Setiap hari saudara minta ampun, sementara saudara tidak menanggung kesalahan itu. Bagaimana mungkin saudara sudah mencuri dan saudara tidak menanggung dan saudara kasih untuk orang lain? Tuhan, maafkan aku telah mencuri. Tidak demikian saudara. Tuhan mengampuni saudara. Ingat bahwa Tuhan sudah memaafkan saudara. Tapi konsekuensi logis atas apa yang kita telah kerjakan harus kita lakukan. Wajib itu. Supaya saudara tahu bahwa Tuhan itu adil. Koreksi hidup kita sekarang ini. Kita tidak bisa main-main. Waktu ini semakin jahat. Amin. Ayo. Hidup kita ini tinggal berapa lama sih? Saya sekarang kan juga menghitung hari. Dengan usia genap 60, mulai saya hitung hari. Apakah saya harus begini terus? Kita tidak tahu hari esok. Makanya Tuhan mengatakan begitu. Engkau tidak akan pernah tahu hari esok. Matius 22 ayat 2. Karena hari esok kita tidak pernah tahu hari itu. Makanya jangan mikirkan tentang hari esok. Hari ini yang saudara pikirkan sekarang. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Apakah sampai hanya segini-gininya saja? Saudara yang tahu kehidupan saudara, hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara begini-begini terus, maka saudara adalah mudah dilipas. Sama seperti dosa sudah mengintip. Setiap saat dosa sudah mengintip. Oke? Ya, ini hanya sedikit nasihat untuk kita supaya kita ini mengerti betul. Kita tidak hanya sebagai orang Kristen biasa saja. Kita ini Kristen yang sudah dipilih, dikuduskan. Tahu dikuduskan? Dipisahkan untuk satu tujuan Allah. Bayangkan kita ini orang-orang yang dikuduskan di dalam Dia. Dipisahkan dari dunia ini untuk satu tujuan. Ayolah, berubahlah hidup kita sekarang. Oke? Tidak bisa lagi kita bertahan dengan hidup seperti ini. Tantangan banyak, persoalan, pencobaan banyak. Tapi jangan memisahkan diri kita dari hadapan Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan. Saya buru-buru karena sebentar lagi saya ada undangan. Oke, Tuhan berkati. Lumayan 40-50 menit. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan aku. Tuhan ajar kami untuk
untuk senantiasa hidup dalam hadirat-Mu dan dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh ada di dalam berbagai masalah pencobaan, tetapi kami juga belajar untuk menanggung semua itu sebagai konsekuensi dari kesalahan. Tetapi satu hal, hamba tidak ingin atau kita semua untuk jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari hadirat. Dan biarlah Tuhan hubungan kami denganmu Tuhan menjadi satu hubungan yang indah sampai pada waktunya nanti. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberi persembahan kita yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada-Mu Bapa. Dan oleh karena anugerah-Mu dan kasih-Mu Tuhan, kami boleh memperoleh kesempatan di dalam Engkau. Kami boleh Bapa berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, biar kami boleh senantiasa seperti Daud Tuhan, yang senantiasa menetapkan setiap hatinya di dalam Engkau Bapa. Dalam setiap perjalanan hidupnya, senantiasa dia menaruhkan setiap harapannya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami saat ini. Mari Tuhan, Kau yang senantiasa semakin mengurapinya Bapa. Dimanapun hamba-Mu ini memberitakan kebenaran firman-Mu, senantiasa menjadi berkat dan banyak jiwa yang dimenangkan, menjadi hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan kembali kami memberi persembahan kami yang kedua. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami dan taruhkan kami memberi dengan penuh sukacita dan Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Segala sesuatu dalam hidup kita Tuhan yang menentukan. Sekalipun bagi kita sangat mungkin, tetapi bagi Tuhan sangat mungkin. Dan kita mau katakan pujian ini dengan pengucapan syukur dalam Tuhan. Katakan dengan senang hati. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung meranjang, Kau Tuhan yang terduga pada hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tangan-Mu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau
Terima kasih untuk kebaktian hari ini membawa firman Pak Kris. Semoga kita bertumbuh dan berbuah terus. Terima kasih WL Singer, Bu Risma, Morena, Farel, Multimedia, Malika, pemain musik, Saudara Bimo, dan semua yang telah ambil bagian pada siang hari ini. Untuk pengumuman selanjutnya, ibadah Minggu Raya Minggu tanggal 31 Oktober jam 10, Cikarang. Pembicara Pastor Luki Mamungsu. Mangga 2, Pastor Paul Abraham John Peter atau Pak Gembala kita. Puri Indah. Pembicara Ibu Meli. Terus setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 22 ada Zoom meeting atau komsel dipimpin oleh Pastor Peter Guntur. Doa Yud, doa malam Yud dipimpin oleh Kak Putri. Setiap Senin ada vokal yang dibawa oleh Kak Tito Heru. Terus ada Bible Class setiap hari Sabtu jam 14.00 sampai 17.00 lewat Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin daftar, dipersilakan. Demikian pengumuman hari ini. Untuk selanjutnya bisa lebih jelas, ini pengumuman sudah ada di layar monitor juga sudah ada. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kami serahkan kepada hambanya Pak Kris untuk bawa kita dalam doa syafaat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kembali kami datang bersyukur dalam hadirat Tuhan sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah menetapkan kami untuk menjadi orang-orang percaya di dalam Engkau. Kuatkan dan teguhkan iman kami di sepanjang perjalanan hidup yang kami lalui bersama keluarga, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Terlebih lagi bersama dengan rekan-rekan sekerja dan pelayan-pelayan Tuhan bersama jemaat Tuhan di gereja GKI MCC, khususnya yang ada di Cikarang. Dan biarlah damai sejahtera Kristus menyertai kehidupan kami, memberkati setiap usaha pekerjaan dalam setiap keluarga. Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu. Bersama-sama kami mau berdoa bagi
hambamu dan Peter selaku gembala gereja. Tuhan yang memberkati di dalam tugas-tugas pelayanan, di dalam pekerjaan. Anak-anak mereka pun menjadi generasi penerus gereja dan masa depan bagi bangsa. Tuhan memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam tugas pekerjaan pelayanan, dalam pekerjaan tugas-tugas sekuler. Tuhan berkati kami juga. Damai sejahtera Kristus, kasih setia Tuhan menyertai di dalam keluarga, rumah tangga pribadi lepas pribadi. Jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan sayangi setiap kami Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Engkaulah Tuhan yang peduli atas kehidupan kami. Kami tahu bahwa di dalam Engkaulah kami hidup. Terima kasih Bapa bagi bangsa dan negara ini, yaitu negara Republik Indonesia, di mana Engkau telah memilih pemimpin Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin bersama dengan para menteri, anggota DPR, MPR, sampai tingkat RT RW. Semua ada di dalam tangan dan naungan kasih. Karena kami percaya tidak ada satu negara yang berdiri tanpa kehendak-Mu. Itulah sebabnya kami menaruhkan pengharapan di dalam Engkau melalui pelayanan daripada Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini kami akan pulang. Tuhan yang menyertai, memberkati setiap kami dalam sukacita surgawi, sehingga Engkau yang mengantarkan kami ada di tempat ini dalam damai sejahtera Kristus. Biar ketika kami akan kembali, sukacita surgawi senantiasa terus ada dan selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap firman adalah benih yang ditabur di tempat yang subur, sehingga kami boleh menyimpannya di dalam hati dan menghargai setiap kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, pulanglah, peliharalah firman Tuhan di dalam kehidupan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat rahmat anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus Tuhan dalam persekutuan Roh Kudus yang telah memimpin akan ibadah kudus ini, telah memulainya sampai pada akhirnya. Setiap kami, nama-nama kami, keluarga kami, rumah tangga pribadi lepas pribadi, sebagai persekutuan di dalam Kristus melalui pelayanan gereja GKI IMC. Suatu hari nanti Engkau akan datang kembali, dan setiap kami Engkau kenal. Kami akan bertemu muka dengan Engkau, dan kami akan pesta anak domba di dalam kerajaan sorga, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah menjadi percaya di dalam nama Yesus Kristus, bersama-sama kita